Assalamualaikum, hai saya Fatimatu Azahro NPM 16118339 dari kelas 4 Logistik D Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Nah, akhir-akhir ini kita sering mendengar nih kata big data di mana-mana. Dengerin kata data aja kayaknya udah serem, apalagi data yang besar. Mendengar kata big data membuat kita membayangkan sebuah monster yang serem, besar, berbulu. Tapi apa sih itu big data? Yuk kita bahas bersama. Big data adalah aktivitas untuk mengumpulkan sejumlah besar data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi tren pola data tersebut. Dari big data ini akan menghasilkan big information. Informasi itu nantinya akan digunakan oleh perusahaan atau siapa saja untuk bisa lebih memahami perilaku masyarakat, apa saja keinginan, serta kebutuhan mereka. Dan pada akhirnya, informasi itu juga bisa dipakai loh untuk pengambilan keputusan. Ternyata, memahami perilaku manusia juga bisa memberi nilai tambah ekonomi dan big data ini adalah alat yang menjadi perantaranya. Nah, awalnya di era internet seperti sekarang ini, semakin banyak orang-orang yang membagi data-data pribadi mereka di sosial media. Misalnya, kita menulis status mengenai hobi kita adalah bermain sepeda. Maka jangan heran, nanti akan muncul segala jenis iklan produk sepeda, dari sepeda gunung, sepeda balap, sampai sepeda roda 3. Tapi agak susah sih sebenarnya bagaimana kita bisa menganalisis data yang tidak terstruktur seperti status. Lebih mudah menganalisis data tuh yang struktur seperti web traffic atau struk belanja atau data semi terstruktur seperti file JSON dan file CSV. Nah, ada 10 V nih karakteristik big data, yaitu volume, velocity, variety, veracity, value, validity, value, vocabulary, variability, dan vagueness. Nah, yang penting dipahami oleh setiap pengguna berbasis data ada 3 V, yaitu volume, seberapa besar jumlah data, velocity, seberapa cepat perubahan data terjadi, dan variety, seberapa besar variasi data terjadi. Nah, untuk memanfaatkan big data, diperlukan analisis yang kompleks dan canggih, seperti business intelligence dan data science. Nah, apa sih itu bedanya? Nah, business intelligence berfokus pada masa sekarang, yaitu mengolah data yang masuk, baik yang berjenis terstruktur maupun yang tidak terstruktur, untuk menghasilkan output yang dapat digunakan dalam analisis. Sedangkan data science berfokus pada masa depan, yaitu data yang telah dikeluarkan oleh business intelligence akan dieksplorasi dan dibentuk pola atau model agar dapat menentukan keputusan untuk periode yang akan datang. Nah, seiring perkembangan zaman, business intelligence berubah menjadi analytics. Nah, tadi itu kita ngomongin analisis, sekarang analytics. Nah, apa sih bedanya analisis dan analytics? Analisis adalah cara untuk mendapatkan jawaban atas hipotesis yang telah dibuat berdasarkan data yang telah diperoleh. Sedangkan analytics adalah cara untuk mengeksplorasi, menyelidiki, memahami secara mendalam suatu objek sampai ke akar-akarnya. Nah, individu yang melakukan analytics tersebut antara lain adalah data scientist dan data engineer. Apa sih bedanya? Data scientist adalah individu yang mengumpulkan data yang besar, lalu mengolah data tersebut dan menyelidikinya menjadi sebuah informasi baru yang berharga. Sedangkan data engineer adalah individu yang mengembangkan informasi yang telah diperoleh dan diuraikan oleh data scientist tadi, mulai dari arsitektur database tersebut dan bagaimana pola data dari informasi tersebut. Nah, sekarang bagaimana konsep pengolahan big data? Bayangkan ada sekumpulan data yang sangat besar, bagaimana kita dapat melakukan paralel atau distributed processing. File System Terdistribusi atau disingkat dengan DFS
adalah file system yang mendukung sharing file dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten untuk tujuan sebuah network. Nah, ada nih satu software yang dapat melakukan DFS. Salah satunya yaitu Hadoop, suatu software framework open source berbasis Java di bawah lisensi Apache untuk aplikasi komputasi data besar secara intensif. Hadoop terdiri dari tiga, yaitu HDFS atau Hadoop Distributed File System, Yarn, Yet Another Research Node, dan MapReduce. Yang berfungsi untuk menyimpan data yaitu HDFS. Namun, karena data yang dihasilkan manusia ini sangat besar, maka diperlukan sistem penyimpanan yang terdistribusi. Di Hadoop, kita bisa menyimpan file secara terdistribusi di HDFS, karena nantinya processing atau MapReduce akan dilakukan di mana data tersebut dilakukan. Sehingga jika tersimpan secara terdistribusi, diharapkan processing akan lebih cepat. Data yang akan disimpan akan berbentuk cluster. Cluster sendiri terdiri dari name node dan data node. Name node bertugas menyimpan semua informasi di mana file data disimpan. Nah, apakah data node pertama atau di data node kedua, dan seterusnya. Atau dapat dikatakan, name node adalah yang mengatur penempatan data di data node, sedangkan data node adalah tempat data tersebut disimpan. Nah, HDFS ini mengatur namespace, namefile, dan mengizinkan data pengguna untuk disimpan di dalamnya. Name node mengeksekusi perintah dari namespace seperti membuka, menutup, atau merubah nama file data. Name node juga menentukan bagaimana pemetaan blok-blok pada data node. Blok-blok pada data node tersebut disimpan di seluruh data node. Selanjutnya, data node menerima perintah read atau write dari pengguna. Nah, setelah disimpan, maka akan dilakukan processing pada MapReduce. Nah, berikut tahapannya. Yang pertama adalah input data. Yang kedua adalah splitting. Data yang telah dimasukkan kemudian dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, lalu MapReduce membagi masing-masing data tersebut menjadi dua berdasarkan barisnya. Tahap yang ketiga adalah mapping. Data yang telah dipecah menjadi lebih kecil tadi kemudian akan diuraikan kembali dan diberikan key value yang terdiri dari word dan value, sebagai contoh apple dan 1. Pada tahap ini, masih belum tahu masing-masing kata tersebut sudah muncul berapa kali. Nah, selanjutnya proses yang keempat atau tahap yang keempat adalah shuffling atau pengacakan. Pada tahap mapping dapat dilakukan di lebih dari satu mesin, maka pasangan key value yang dihasilkan oleh mapper bisa tersebar di berbagai mesin. Untuk melakukan perhitungan, diperlukan key value yang sama dan berada pada mesin yang sama. Oleh karena itu, tahap shuffling mempunyai tugas dalam mengumpulkan satu atau lebih key value agar proses agregasi dapat mudah dilakukan. Tahap yang kelima yaitu reduce. Proses agregasi untuk seluruh pasangan key value yang mempunyai key sama. Pada tahap ini, sudah diketahui berapa kali kata tersebut muncul. Tahap yang terakhir yaitu final result. Hasil akhir dari proses MapReduce yang mana merupakan gabungan dari tahap reduce. Nah, gimana? Udah pada paham belum? Biar lebih paham, berikut merupakan contoh proses data mining. Oke, jadi ini ada satu studi kasus. Di perusahaan air minum MNO terdapat kendala. Kendala tersebut terdapat pada penentuan pengantaran air minum dari perusahaan ke sekumpulan pelanggan. Kendalanya adalah perusahaan kesulitan menentukan pengelompokan lokasi pelanggannya yang berdekatan. Karena pelanggannya yang tersebar di berbagai daerah dan perusahaan hanya mempunyai 4 truk, sehingga dibutuhkan clustering agar truk pengantar air minum dapat bekerja lebih maksimal.
Nah, yang pertama, tentukan dulu himpunan data. Nah, di sini ada kumpulan data customer dan lokasi depotnya. Nah, setelah itu kita menentukan nih metode yang akan dipakai. Karena ini akan mengelompokkan, maka kita menggunakan metode Kamin clustering. Terus, selanjutnya kita masuk ke pengolahan agar mencapai hasilnya. Nah, yang pertama kita salin dulu data customer dan data depot. Setelah itu, untuk Kamin clustering, maka kita menentukan centroid. Nah, centroidnya ini ada 4 karena tadi si perusahaannya itu mempunyai 4 truk, jadi nanti akan dibagi menjadi 4 kumpulan pelanggannya ini. Nah, untuk centroid ini kita bebas memilih datanya, mau data yang mana aja. Nah, di sini dipilih data 5, data ke-5, data ke-10, data ke-15, dan data ke-20. Nah, setelah itu kita salin kembali data customer-nya. Lalu kita buat kolom baru yaitu C1, C2, C3, C4, kolom minimum jarak, dan kolom cluster. Nah, untuk C1 ini diisi dengan rumus sama dengan SQRT, buka kurung, nilai X dari customer ini dikurangkan dengan nilai X dari centroid yang pertama, lalu dikunci. Setelah itu tutup kurung dan dipangkatkan 2. Ditambah dengan nilai Y dari customer dikurangkan dengan nilai Y centroid pertama, dikunci, tutup kurung, dan dipangkatkan 2. Lalu tutup kurung kembali dan enter. Nah, setelah itu kita tinggal tarik ke bawah. Lakukan hal yang sama di centroid 2, centroid 3, dan centroid 4. Nah, setelah itu, setelah didapat nilai C1 dan C4-nya semua, lalu kita menentukan minimum jarak dengan rumus sama dengan min buka kurung blok C1 dan C4. Lalu enter dan drag ke bawah. Nah, setelah ditentukan minimum jaraknya, kita menentukan cluster. Nah, cluster ini diperoleh dari di sini tabel kolom minimum jarak. Minimum jarak yang pertama ini menunjukkan angka 221,5784286. Nah, ini merupakan nilai dari C4, sehingga customer 1 ini merupakan cluster 4, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita masuk ke iterasi yang pertama. Nah, untuk iterasi yang pertama ini sama, namun yang untuk nilai X dan Y-nya ini ditentukan dari rata-rata nilai X masing-masing cluster. Contoh untuk centroid yang pertama. Centroid yang pertama, nilai X-nya merupakan nilai rata-rata dari cluster 1 iterasi sebelumnya, sehingga merupakan rata-rata dari nilai cluster customer data ke-5, 6, 7, dan 9. Begitu pula nilai Y dan centroid yang berikutnya. Lalu sama menghitung tabel yang ini dengan rumus yang sama. Nah, jika cluster ini sudah sama dengan cluster dari iterasi sebelumnya, maka iterasi berhenti. Nah, di sini iterasi berhenti sampai iterasi yang kedua. Nah, setelah didapat hasilnya, maka kita urutkan dari cluster yang pertama ini customer yang mana saja. Nah, setelah diurutkan, maka dibuat scatter plotnya. Nah, dari sini bisa didapat ada 4 cluster. Nah, untuk pembagiannya nanti yang cluster biru ini untuk truk yang pertama, cluster 2 untuk truk yang kedua, cluster 3 untuk truk yang ketiga, dan cluster 4 merupakan untuk truk yang keempat. Sekian.
Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.